Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak soli dan solihah hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat serta dalam lindungan Allah ya. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa lagi melalui video pembelajaran. Sebelum kita mulai video pembelajaran ini, mari kita berdoa bersama dengan membaca basmalah. Bismillah. Semoga Allah memudahkan kita untuk menyerap informasi dari video ini. Jangan lupa juga siapkan buku catatan dan alat tulis kalian ya, serta buku paket tema 4C. Kita mulai pembelajarannya. Hari ini kita akan membahas soal penilaian akhir subtema 1 pada buku tema 4C halaman 39 sampai 40. Ayo, lekas buka buku kalian pada halaman 39 ya. Baik, kita mulai pembahasannya ya. Soal nomor 1. Salah satu kewajiban manusia dalam memanfaatkan tumbuhan adalah dengan melakukan. Jawabannya A. Pelestarian dan perawatan tumbuhan. Karena tumbuhan akan mati dan punah jika kita tidak merawat dan melestarikannya. Jadi kita tidak bisa menggunakan atau memanfaatkan tumbuhan itu kembali jika tumbuhannya sudah mati dan punah. Soal nomor 2. Manusia mempunyai hak dalam memanfaatkan tumbuhan untuk perlengkapan rumah tangga. Berikut ini yang bukan hak dalam memanfaatkan tumbuhan adalah D. Pembalakan hutan. Apa itu pembalakan hutan? Pembalakan hutan adalah penebangan hutan. Apabila hutan terus ditebangi tanpa reboisasi, maka hutan tersebut dapat rusak. Soal nomor 3. Warga negara berhak memanfaatkan tumbuhan secara bijak dan memiliki kewajiban dalam pelestarian dan perawatan tumbuhan. Karena tumbuhan akan mati dan punah jika tidak dirawat dan dilestarikan. Maka melestarikan dan merawat tumbuhan merupakan kewajiban kita dalam memanfaatkan tumbuhan. Soal nomor 4. Manusia mempunyai hak untuk memanfaatkan tumbuhan, diantaranya tumbuhan dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti manusia membutuhkan tumbuhan untuk yang pertama untuk obat-obatan, yang kedua untuk bahan pangan, yang ketiga untuk perlengkapan rumah tangga, contohnya seperti pada meja dan kursi serta lemari, dan yang terakhir sebagai penghasil oksigen, karena tumbuhan dapat menghasilkan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup lainnya, ya, terutama manusia. Soal nomor 5. Bentuk pertanyaan yang baik adalah kalimat tanya yang menggunakan kalimat titik-titik. B. Baku dan efektif. Karena pertanyaan yang baik adalah kalimat pertanyaan yang menggunakan kosakata yang baik pula atau kosakata baku. Dan pertanyaan yang baik langsung ditanyakan terkait pada masalah. Disebut juga kalimat yang efektif. Soal nomor 6. Berikut ini yang bukan merupakan kata tanya adalah C. Di sana, di sini. Karena kata di sini dan di sana merupakan kata rujukan tentang letak suatu benda atau letak suatu tempat. Soal nomor 7. Penulisan kalimat tanya yang baik diawali dengan kata tanya. Kalimat tanya yang baik diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya.
Soal nomor 8. Wawancara harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Dalam melakukan wawancara, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar tidak menyinggung dan melukai hati narasumber yang kita wawancarai. Soal nomor 9. Sebuah karya seni yang dapat dibuat dari berbagai bahan seperti kertas koran, foto, pita, atau benda lainnya yang ditempelkan pada latar belakang disebut dengan kolase. Berikut adalah contoh kolase. Soal nomor 10. Kolase juga dapat dibuat dengan bahan fisik atau gambar dengan cara penempelan. Kolase dibuat dengan menempelkan atau merekatkan bahan tertentu dengan menggunakan lem. Soal nomor 11. Pembuatan karya seni kolase dapat menggunakan bahan alam yang berasal dari... Jawabannya yaitu tumbuhan. Bahan alam yang digunakan untuk membuat kolase dapat berupa serutan kayu, daun kering, bunga kering, dan batok kelapa. Nah, bahan-bahan tersebut berasal dari tumbuhan. Soal nomor 12. Kolase dapat dibuat menggunakan media kertas dengan titik-titik bahan-bahan alam. Jawabannya yaitu berbagai. Jadi kolase dapat dibuat menggunakan media kertas dengan bahan-bahan alam. Tadi sudah kita bahas bahan-bahan alam apa saja yang bisa digunakan dalam membuat kolase ya. Soal nomor 13. Akar merupakan bagian tumbuhan yang arah tumbuhnya ke dalam tanah. Secara umum, akar memiliki beberapa bagian utama. Bagian-bagian tersebut kecuali C. Batang akar. Karena bagian-bagian akar yaitu tudung akar, rambut akar, dan inti akar. Kita ingat kembali foto dari gambar akar yang sudah kita pelajari di media pembelajaran sebelumnya. Soal nomor 14. Batang tumbuhan dapat digolongkan menjadi 3 jenis, kecuali B. Batang kering. Jenis-jenis batang yaitu batang basah, contohnya pada bayam, batang berkayu seperti pada pohon mangga, pohon jambu, dan pohon jati. Yang terakhir, batang rumput seperti pada padi dan rumput-rumputan. Soal nomor 15. Daun merupakan bagian tumbuhan yang hanya tumbuh dari batang atau ranting. Soal nomor 16. Buah dan biji merupakan hasil perubahan pada bunga. Perubahan bunga menjadi buah dan biji diakibatkan oleh proses perkembangbiakan, contohnya proses penyerbukan. Setelah terjadi proses penyerbukan pada bunga, bunga tersebut akan berubah menjadi buah dan biji. Soal nomor 17. Upaya melestarikan lingkungan bisa dimulai dari pembuatan titik-titik di halaman rumah. Jawabannya yaitu hutan kecil atau taman. Kita bisa secara langsung merawat tumbuh-tumbuhan di halaman rumah kita. Apabila kita memiliki hutan kecil atau taman, maka
Hal tersebut merupakan salah satu upaya melestarikan lingkungan. Soal nomor 18. Ciri khas era modern adalah penggunaan tumbuhan yang digunakan sebagai sumber titik-titik. Jawabannya yaitu sebagai sumber bahan baku mentah ramuan obat tradisional atau yang kita sebut dengan jamu, juga bisa sebagai sumber energi alternatif. Karena di era modern ini manusia sudah bisa membuat energi alternatif dari tumbuhan, contohnya bioetanol dari tebu, sorghum, jagung, dan kentang. Soal nomor 19. Penyebab terjadinya kerusakan alam dapat disebabkan oleh B. Peristiwa alam dan ulah manusia. Peristiwa alam yang bisa menyebabkan kerusakan alam contohnya gunung meletus dan gempa bumi. Sedangkan ulah manusia yaitu penebangan hutan secara liar dan berlebihan dapat merusak alam jika tidak diimbangi dengan melakukan reboisasi. Soal nomor 20. Segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi tiap perkembangan kehidupan manusia, baik langsung maupun tidak langsung, disebut dengan C. Lingkungan. Alhamdulillah, pembahasan soal kita telah selesai. Sudah dicatatkan di buku paketnya? Silahkan digunakan untuk belajar ya. Jazakumullah khairan sudah menyimak video ini dengan baik. Ustadzah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya.